Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Rifdi untuk melanjutkan pembelajaran daring. Nah baik, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan atau pembelajaran tematik. Nah kalau hari Senin kemarin kita matematika, Selasa Rabu kita masuk ke pembahasan atau pembelajaran tematik. Namun sebelum ke materi, kita berdoa dulu. Untuk berdoanya silakan kalian berdoa di tempat belajar kalian. Silakan Bapak beri waktu untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai dan tentunya harus dipersiapkan dulu segala sesuatu yang dipersiapkannya sebelum melanjutkan ke materi. Setelah berdoa, kalian siapkan segala sesuatu yang harus dipersiapkannya dari mulai alat tulis, fokus perhatiannya juga. Silahkan simak penjelasan materi ini dan tentunya bila perlu mencatat, silahkan kalian catat dengan cara stopnya atau mungkin punya juga silahkan. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke tematik untuk tema 1, subtema 1. Nah, untuk pembelajarannya kita coba untuk pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, pada tema 1 ini kita akan membahas tentang organ gerak, hewan, dan manusia. Jadi, meskipun bukunya berbeda, ada yang tematik atau LKS ataupun apa, tapi temanya tetap sama, yaitu organ gerak, hewan, dan manusia pada tema 1 itu ya. Jadi, silahkan kalian perhatikan sambil mungkin kalian buka buku pegangan kalian atau perhatikan di layar HP kalian. Agar layar HP-nya luas, kalian bisa di landscape ya. Nah, masuk pada pembelajaran atau subtema 1, organ gerak, hewan terlebih dahulu. Alat gerak, hewan, dan manusia. Nah, pada pembelajaran 1 ini, di subtema 1 kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Nah, kita harus tahu dulu apa itu alat gerak. Ya, alat gerak itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, ada alat gerak aktif. Kemudian, yang kedua ada yang pasif. Pak, aktif itu seperti apa? Di telepon nyambung atau seperti itu? Bukan. Alat gerak aktif itu yang disebut, yang termasuk alat gerak aktif itu adalah otot. Kenapa otot? Karena otot dapat bergerak. Jadi aktif di sini itu bisa diartikan dapat bergerak. Nah, yang pasif itu apa? Betul, yang pasif itu adalah tulang. Karena tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan pergerakan atau gerakan. Jadi, tangan kalian, kaki kalian itu bergerak bukan karena tulang, tapi karena otot. Pak, terus kan tulang keras. Nah, fungsinya tulang itu untuk menopang. Menjadi betul di sana ada buat menahan. Kita bisa berdiri, berjalan, kita tetap stabil itu karena tulang. Namun yang menggerakkan yaitu otot. Contoh lainnya pada lidah. Di lidah tidak ada tulang tapi bisa bergerak. Kenapa? Karena ada otot. Sekali lagi, alat gerak itu ada dua, pasif dan aktif. Yang aktif itu otot, yang pasif tulang. Kalian bisa lihat ya, tulang pasti kalian sudah pada tahu. Kemarin kalian mungkin ada yang melihat pemotongan hewan kurban, pasti kalian melihat secara langsung tulang. Kemudian di sini juga ada gambar otot. Nah, kalian perhatikan otot sebagai alat gerak aktif. Jadi yang menggerakkan tubuh itu bukan tulang tapi otot ya. Jadi otot termasuk ke dalam alat gerak aktif. Dan kalian juga bisa lihat teks ini dari mulai alat gerak hewan dan manusia yang besar di atas kemudian sampai ke bawah. Itu tersusun sebagai paragraf. Nah, bicara dengan paragraf, kita pasti tidak asing dengan ide pokok. Ya. Jadi ide pokok itu apa? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Teks tadi tentang alat gerak. Ide pokoknya apa? Ternyata alat gerak itu ada dua, pasif dan aktif. Atau sebaliknya aktif dan pasif, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks
ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi garis besar penulis atau gagasan dasar penulis ya. Nah, cara menentukan ide pokok ada dua cara. Pertama, kalian tentunya harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Nah, setelah kalian membaca secara keseluruhan, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Nah, ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Contoh, tadi tentang alat gerak, teksnya tuh. Kalian cari yang menerangkan atau gagasan utama pada teks alat gerak. Oh Pak, tadi ada alat gerak itu ada dua macam, aktif dan pasif. Nah, seperti itu. Itu contoh yang tadi, ya. Sebelumnya kalian mungkin di kelas 4 telah belajar tentang cara menentukan ide pokok, gagasan utama atau pokok pikiran. Nah, di sini juga sama kita membahasnya kembali ya. Nah, kemudian di sini ada contoh lainnya juga untuk teksnya. Nah, di sini untuk teksnya adalah tentang gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang. Ya, si gurita makan tidak bertulang. Tidak bertulang belakang ya, lunak. Kemudian yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal ini karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Jadi kecepatan berpikirnya si gurita ini sangat tinggi, cepat ya. Gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh ya. Jadi gurita memiliki kecepatan dalam berenangnya juga. Nah, pada teks tersebut di sini sudah ada tanda warna biru pada teksnya. Itu merupakan kalimat utama. Jadi, biasanya kalimat utama atau ide pokok itu ada di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Nah, kebetulan teks gurita ini kalimat utama atau ide pokoknya itu ada di awal kalimat, yang dimana menerangkan bahwa gurita itu salah satu jenis hewan tidak bertulang ya. Kemudian kalian juga bisa melihat di bawahnya tuh ada keterangan ide pokok gurita merupakan bla 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 ya, sampai silakan kalian cermati kembali teksnya. Nah, setelah kalian cermati teksnya kan kalian pasti melihat tuh di sana ada cerita tapi tidak ada gambarnya. Mungkin kurang menarik buat kalian. Tidak ada gambarnya. Tapi setidaknya ketika kalian membaca teks tersebut tentang gurita tadi, kalian setidaknya ada pikiran atau membayangkan, oh gurita itu seperti ini. Saya pernah melihat gurita di televisi, di video, atau di film, atau di mana gitu. Nah, kalian membayangkan tentang isi atau gambaran dari cerita yang kalian baca. Nah, di sini kita juga akan membahas, selain membahas ide pokok, kita juga akan membahas tentang gambar bercerita. Nah, ini mah ceritanya tuh ada gambar. Sebaliknya di sini mah ceritanya tidak ada, tapi gambarnya ada. Emang Pak bisa? Bisa. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ilustrasi dengan foto, atau yang kedua, ilustrasi dengan gambar tangan. Ya, jadi ada yang diambil oleh kamera, ada juga yang digambar oleh tangan untuk menyusun gambar sehingga terbentuklah suatu cerita. Nah, di sini untuk contohnya ada yang tadi kan sudah disebutkan gambar ilustrasi dengan foto. Di sini ada belalang, kemudian ada kuda yang digambarkan dengan tangan sebagai gambar ilustrasi itu ya untuk contohnya. Di LKS kalian juga ada di halaman 8, silahkan ya. Kemudian di sini kita kembali lagi membahas tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, di sini alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Disesuaikan ya. Contohnya di sini kalian perhatikan tabel. Yang pertama ada ikan, alat geraknya sirip dan ekor.
fungsinya untuk berenang ya. Jadi alat gerak ikan itu sirip dan ekor. Kemudian ada amfibi. Amfibi itu sejenis katak juga termasuk amfibi ya. Alat geraknya apa? Kaki. Untuk apa? Berjalan, melompat, dan berenang. Seperti itu ya. Dan seterusnya sampai ke mamalia. Jadi ada alat gerak dan fungsinya. Nah itu kan pada hewan. Pak, kalau manusia gimana? Berarti manusia alat geraknya apa? Kaki dan tangan. Tangan untuk memegang, mengambil sesuatu, dan kaki untuk berjalan, bahkan bisa melompat, berlari, seperti itu, menendang, dan yang lainnya. Mengerti untuk alat gerak dan fungsinya? Seperti itu ya, contohnya ada di tabel untuk alat gerak dan fungsinya pada hewan ya. Nah tadi juga kita kan membahas tentang ide pokok dalam kalimat utama. Nah dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama ya. Nah kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Nah kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks ya. Jadi ide pokok itu bisa kalian temukan dalam kalimat utama. Contoh judulnya itu tadi tentang alat gerak hewan amfibi misalkan seperti katak. Kalian cari yang menerangkan tentang alat gerak hewan amfibi. Seperti itu. Nah, ketika kalian menemukan kalimat utamanya, maka disitulah ide pokoknya. Jadi gambaran dari judul itu diterangkan pada kalimat utama. Nah, kalimat utama itu otomatis di sana akan terdapat ide pokok. Jadi mengerti ya, untuk menentukan ide pokok itu kalian baca dulu dengan seksama cerita atau teksnya, kemudian cari kalimat utama yang menerangkan yang sesuai dengan judulnya ya, seperti itu. Nah, baik, itulah tadi materi pembahasan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian ulangi jika misalkan kalian ada yang belum paham. Kalau ada pertanyaan boleh kalian di grup WhatsApp saja atau ke WhatsApp Bapak silahkan. Dan buat yang tidak masuk grup, buat yang di luar SD1 Cikunir, boleh ditulis di kolom komentar. Dan setelah kalian memahami pembelajaran pembahasan pada pertemuan kali ini, untuk mengukurnya silahkan kalian kerjakan latihan ini. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian, di buku latihan, dan akan dikumpulkan nanti 1 minggu sekali. Nah, untuk bukti pengerjaan pada hari ini, silahkan kalian bisa difotokan, kemudian dikirim ke grup atau ke WhatsApp Bapak. Dan silakan selamat berlatih atau bekerja untuk mengerjakan latihan. Nah, itulah tadi pembahasan pada pertemuan kali ini, dari awal pembahasan, latihan, kemudian masuk ke rangkuman atau kesimpulan tadi sudah disampaikan. Nah, untuk sebagai penutup kita tutup aja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi jika ada pertanyaan ataupun ada yang mau ditanyakan kurang paham, boleh di grup ataupun di WhatsApp pribadi Bapak, silakan ya. Dan cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati semua yang mendengarkan atau menonton video ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.